Kemudian saya akan bicara tentang ekologi politik. Nah, kalau ekologi politik ini bicara tentang politik, tentang komunitas individu dan perorangan, tentang masyarakat dan lingkungannya. Ini interaksi nih. Kemudian ada titik singgungnya, ya. Nah, apa titik singgungnya? Dalam kedua ini, kalau di dalam pendekatan biologi lingkungan, itu ada yang namanya virus, ada namanya polusi, ya. Nah, kita sibuk dengan emisi kalau di kota ini, ya. Nah, itu polutan, kan? Ya. Tapi yang berbahaya ini sebetulnya inilah, tapi ini belum ada kesepakatan resmi, tapi saya sudah mengatakan, di dalam sosial, human sosial atau masyarakat individu ini, dia bisa menjadi polutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV, Ahmad Yani Channel, dan Matra Nampak. Sore hari ini kita jumpa lagi setelah kita mendengarkan kemarin podcast berbagai topik. Hari ini kita akan menginjak ke topik lain. Kita berharap teman-teman di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan juga para diaspora di seluruh dunia menyaksikan podcast kita pada sore hari ini dengan topik yang lumayan berat, ya, tentang lingkungan dan lingkungan hidup, dan tentu juga lingkungan politik yang kita tidak ketahui. Ini terkait dengan polutan. Ya, selama ini mungkin yang namanya polusi itu hanya dari kendaraan, tetapi ternyata ini Indonesia sekarang sedang dihinggapi dengan sebuah polutan yang luar biasa, bukan hanya lingkungan hidup, soal rempang, kemudian galang, kemudian juga yang lain-lain seperti kita ketahui Raja Ampat yang terakhir, kemudian juga ada di Jakarta, berbagai daerah di Pantura itu semua sudah merusak lingkungan. Nah, kita bicara dengan ahlinya ini, yaitu Pak Dr. Abbas Taha. Beliau ini adalah ahli lingkungan hidup, ya, dari UNJ, S3-nya kemudian juga marketing, ya, di Sekolah Tinggi Trianandra, dan juga beliau ini tamatan dari BE, Bachelor Electrical Engineering, BE, di Bandung, ya, di Akademi Teknik Pekerjaan Umum. Luar biasa ini. Kemudian juga S1-nya di Administrasi Negara LAN. Nah, Pak Abbas ini sehari-hari kita panggilnya Prof, walaupun masih dokter, Pak, ya. Insya Allah lagi Profesor nih, Profesor Abbas Taha, gitu, ya, mudah-mudahan. Dan beliau ini ahli pendidikan dan juga memang sehari-hari di lingkungan pendidikan, dosen. Assalamualaikum Pak Abbas. Waalaikumsalam. Ya, gimana kira-kira kita kok ini pendidikan lingkungan hidup, kemudian juga bicara masalah lingkungan politik yang sekarang sedang rame, ya, dengan berbagai macam masalah-masalah lah. Terakhir Raja Ampat, terakhir. Tapi kan sebelum-sebelumnya ada juga apa yang lain-lain, rempang, galang, dan semuanya. Pantura se-Jawa itu, ya, Pantura Jawa sudah dikoptasi gitu kan beberapa. Nah, kira-kira gimana? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman sejawat, keluarga besar Masumi, dan juga teman seperjuangan, generasi muda dan milenial Gen Z, dimanapun berada, diaspora. Jadi, lazimnya, dan saya tidak pernah bicara masalah lingkungan. Walaupun saya termasuk cum laude di dalam bidang lingkungan, doktoral saya, dengan pembimbing The Killer, yaitu Imade Putrawan, terkenal itu, ya, di Universitas Negeri Jakarta, di mana Pak Wiranto, Abdullah Maula, termasuk adik saya ngabalin, orang pintar cerdas, tapi nyebelin gitu kelakuannya. Nah, ini nyebelin ini bisa tanda kutip termasuk polutan itu. Iya, polutan, ya. Oke. Jadi saya akan bicara dua. Nanti muaranya adalah pada bela negara. Ya, jadi ada ekosistem. Ekosistem itu umumnya bicara tentang alam ini, lingkungan, ya,
darat, laut, udara, dan sebagainya. Sehingga dunia mengatakan Indonesia ini merupakan paru-paru dunia, termasuk Amerika Latin di Brasilia. Dan untuk itu kita bisa berbisnis oksigen. Jadi kita bisa menjual itu. Ya, nah, kemudian saya akan bicara tentang ekologi politik. Nah, kalau ekologi politik ini bicara tentang politik, tentang komunitas individu dan perorangan, tentang masyarakat dan lingkungannya. Ini interaksi nih. Kemudian ada titik singgungnya, ya. Nah, apa titik singgungnya? Dalam kedua ini, kalau di dalam pendekatan biologi lingkungan, itu ada yang namanya virus, ada namanya polusi, ya. Nah, kita sibuk dengan emisi kalau di kota ini, ya. Nah, itu polutan, kan? Ya. Ya. Tapi yang berbahaya ini sebetulnya inilah, tapi ini belum ada kesepakatan resmi, tapi saya sudah mengatakan, di dalam sosial, human sosial atau masyarakat individu ini, dia bisa menjadi polutan karena kelakuannya. Contohnya, di dalam budaya kita mengenal karena nila setitik, rusak susu sebelahnya. Nila, itu masih ya biologi. Ya. Tapi sekarang, karena manusia setitik, 2-3 orang dengan komunitas tertentu, bisa merusak satu bangsa dan negara. Ini yang terjadi. Apa nih contoh-contohnya apa nih? Contohnya begini. Kita mulai dari sebelum penjajahan. Zaman Hindia Belanda, datang Arab, datang Cina, datang Eropa dan sebagainya ke Indonesia berdagang. Kemudian lama-lama sebagian menjajah, datang lagi Jepang. Nah, di dalam ini ada pengkhianat bangsa, ya. Ada juga dari ulama ini, ya, terutama ulama yang syarikat Islam yang merah, dia ngaji pintar apa tapi merah, SI merah, ya. Kemudian mereka yang berpikirnya matre, kata anak muda sekarang. Ini juga, nah inilah yang menjadikan negara ini kita terjerat karena ada perilaku itu dari internal kita. Nah, setelah itu ada mereka yang bermukim di sini, metamorfose menjadi warga negara. Tapi dia hanya mau menjadi warga negara, tapi bukan bangsa Indonesia. Ini China, ini orang Tiongkok lama di bermukim. Dan malah ya udah nggak kelihatan Cinanya, seperti Cina benteng itu. Udah banyak dari mereka beralih mu'alaf menjadi Muslim turun-temurun. Tapi mereka yang kalau dari benteng dan beberapa mereka tidak bicara lagi soal sungai Huangho, ya, tidak cerita itu lagi. Nah, tapi yang mereka ini, nah mungkin andaikan iya betul apa cerita undercover daripada ya Tri itu, nah mantan presiden kita Joko Widodo ini bagian dari itu. Nah, oke. Nah, jadi kita balik. Kalau di ekosistem lingkungan, ya, ini sudahlah, udah rusak. Barangkali kita sudah menjadi paru-paru dunia lagi, karena deforestasi, tambang, sawit dan sebagainya dirabah dengan tidak menggunakan AMDAL yang betul, tidak dengan kajian akademik yang benar. Termasuk PIK misalnya. Nah, contohnya adalah yang PIK 2, PSN lah, beberapa. Ini kerjaannya para konglomerat, Taipan, Konglo Hitam. Dan mereka yang membuka karpet merah untuk mereka ini, ya LBP, Erick Thohir. Kemudian, kalau saya panggil anak adik saya ini, John Bahlil. Saya panggil John lah ya. Karena kecil lincah. Tapi bukan Bung Tomo kecil. Isa Ansari kecil. Tapi mereka negarawan. Kalau ini, enggak ada. Yang jelas itu sumpahwan ya. Junior mereka, teman mereka menyumpahin itu. Sumpahan. Ya betul itu. Karena kelakuannya merusak tatanan kehidupan, merusak tatanan ya lingkungan, ya. Nah, jadi tidak hanya itu. Kalau rezim yang ada ini dari ekosistem politik, konstitusi dirambah, ya, memanfaatkan amandemen yang 4 kali itu, kemudian turunannya, peraturan perundangan, kebijakan, kepres, semua itu tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, tidak kepada kepentingan negara, tetapi pada kepentingan kelompok tertentu individu. Nah, dengan pendekatan politik dekret penyanderaan,
politik kantong babi dan sebagainya. Nah sekarang kalau kita bicara trias politika, tiga-tiga ini yang namanya negara itu, eksekutif, legislatif, itu udah dipegang mereka. Sehingga presiden kita, yang juga dipertanyakan orang, tapi saya sudah tidak mempertanyakan, saya hanya berpikir kalau Prabowo Subianto naik ke nomor 1, insya Allah, dengan legacy keluarganya, dengan bangsawannya, dengan akademisinya, dengan keturunannya mulai dari Margono, Sumitro, pamannya Subianto, ini pahlawan semua, ya. Apakah Prabowo akan mencederai legasi yang dibangun? Walaupun kata orang tak ada gading yang tak retak, ya ada juga Prabowo ini ada juga kurangnya, tapi kurangnya itu tidak seperti PKI pemberontakan musuh 48. Musuh 48 itu membuat menjadikan Indonesia ini, Republik Indonesia ini menjadi negara bagian dari Soviet. Gila enggak itu? Nah, tapi kalau yang proxy war yang sekarang dikatakan oleh Gatot Nurmantio ya, kan proxy war kan beliau itu iya. Mulai dari zaman Kertanegara sudah ada proxy war dulu digunting sama Kertanegara kan. Nah, ini berjalan tapi dia lain. Dia rusak sistemnya, kan ada langkah-langkah China komunis akan menguasai Indonesia. Itu yang ada di hoak. Enggak hoak itu betul itu. Betul, ya. Rusak anak mudanya. Sebarkan narkoba, rusak pejabatnya, kasih ijon, ya. Kaburkan sejarahnya. Kaburkan sejarahnya. Kaburkan sejarahnya. Jadi makanya frasa ekonomi, frasa sejarah, frasa agama itu dilepaskan. Nah, ini Makarim bikin kacau lagi ya. Numpanglah mereka, tapi tidak hanya dia. Ada residu permasalahan dari yang dulu. Nah, sorry Pak, kalau misalnya saya langsung nanya yang disebut polutan dan lingkungan politik itu siapa jadinya Pak? Nah, jadi kalau jadi ini dalam ekologi politik itu ada masyarakat ya, kemudian ada alam, kemudian ada partai politik, kemudian ada individu dan kelompok individu. Ini sekarang dia berada di mana-mana, tetapi ada sentranya itu yang disebut dengan geng Solo itu. Ketakut andaikan iya. Ini enak pakai andai-andai supaya jangan kena ITA ini. Ya, andaikan iya. Nah, di mana ya perwira polisi datang ke sana, ini datang ke sana, yang rajin tuh Bahlil katanya ya. Oke. Nah, jadi karena kondisi itu kita lihat kerusakan IKN, deforestasi. Nah, sekarang diisukan oleh buzzer-buzzernya mereka ini Prabowo juga ada masalah, masalah pesawat bekas, masalah food estate, itu kecil cuma. SBY juga bermasalah dengan Hambalangnya. Ya, Gus Dur juga dengan Bulog Gate-nya. Ya, tapi nggak dikejar orang itu Gus Dur. Mega dengan Indosat. Ya. Kemudian siapa lagi? SBY juga ada. Megawati. Indosat. Ya, dengan Indosatnya, dengan tankernya, dengan di Aceh itu gas alamnya. Gas alam. Tapi dia tidak merusak negara ini. Kalau Jokowi merusak maksudnya gitu? Itu merusak sudah. Konstitusi, rusaknya itu lewat konstitusi. Coba peraturan perundangnya, ya, cipta kerjanya, minerbanya, ya, semuanya ini. Nah, jadi sehingga dengan residu masalah mulai dari era Bung Karno, era Soeharto 32 tahun, yang otoriter juga, tapi ada di sini masih bapak pembangun lah kita katakan. SBY dengan smiling generalnya, ya anak sayang Amerika kan, karena dia bilang saya Amerika, kan begitu SBY. Nah, kita lihat lagi siapa lagi tuh, Gus Dur ya, dengan merubah Irian menjadi Papua. Ramai orang marah, kalau saya enggak, dia memwongke orang Papua. Nah, karena apa memang? Karena Papua yang sekarang itu ada Raja Ampat, ini dah merusak. Yang merusaknya katanya memberi ikut, ini tanda kutip ya, belum pasti ini ya. Gubernur ya waktu itu. Ya, ada disebut-sebut nama beliau. Nempono juga begitu. Jadi sekarang ini karena ekosistem ini rusak, ekosistem politik juga merusak. Nah, tentu apa? Lemah di dalam bela negara. Ya. Nah, bela negara ini apa? Bela negara itu bukan aksioma, by definition, itu adalah cinta. Cinta tanah air, cinta kedaulatan, cinta teritorial,
cita bangsa, dan luar biasa. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika, bahasa satu, ini satu. Ini tuh orang-orang muda tempo dulu yang membuat. Generasi masih umur 20-an, 25, 30-an. Mereka pelajar mahasiswa di Belanda, pelajar mahasiswa di Timur Tengah, mereka kembali yang pendidikan lokal bersatu padu menjadi gerakan pemuda. Lihat Bung Tomo. Bung Tomo sebelum hayatnya akan membentuk Kuliatul Muslimin, sekolah agama, karena dia dianggap sekuler ini oleh kelompok Yong Sumatera, Yong Celebes, Yong apa itu kan. Nah ini kita lihat juga dalam bangunan ini. Kemudian kita lihat Husni Tamrim, orang lama Imam Habib, itu Habib itu, Imam Bonjol, Habib, ya, di Ponorogo turunan. Jadi, kalau Arab itu partai Arab yang dibangun oleh kakeknya Anies Baswedan, itu menyatakan partai Arab dibubarkan. Karena apa? Arab Indonesia ini adalah bangsa Indonesia. Dan itu Bung Karno oke. Lihat, surat-surat DND antara Bung Karno dengan Hasan. Ini dibuka ini sama Mahfud, ya enggak? Nah, jadi, itulah balik. Jadi kita harus membangun bela negara. Karena ekosistem politik rusak, ini rusak. Ya, kenegaraan kita. Jadi kalau kita bicara tentang kronika kenegaraan, ya, atau historia, ya, perjalanan membangun republik ini, ya, walaupun Bung Karno juga menghukum temannya, menghukum sahabatnya, ya enggak, masukkan penjara tanpa apalagi pengadilan, ya, ada. Tapi ini tidak separah ini. Akhirnya Pak Sarir berobat ke Swiss, meninggal di sana. Ya, malah sebelum dia wafat bilang, tolong ya, sholatkan saya. Dan Hamka menyolatkannya. Itulah budaya yang ada, kebinekaan. Ya, itulah kita Mas Syumi. Nah, ini Mas Syumi ini. Bagaimana dengan ekosistem dan politik tadi? Islam ini adalah satu partai lurus, ya, tengah kanan. Tengah kanan. Karena kalau kiri dia ateis nanti, sekuler nanti, liberal nggak cocok itu dengan budaya timur, budaya barat. Tengah kanan. Nah, kemudian bagaimana? Politik santun. Kenapa? Yang dia pegang itu adalah filosofi bernegara seperti yang ada di Madani. Masyarakat Madani itu apa? Yahudi, Majusi, siapapun, ayo bersama. Tapi syariatnya Islam. Karena Islam itu menerima apapun dan tidak dipaksakan, termasuk anaknya sendiri setelah akil balik bisa memilih maukah Nasrani, mau Majusi, mau apapun. Tapi sampai dia balik, ayah ibunya bertanggung jawab untuk menjadikan dia seorang Muslim. Apalagi menjadi mukmin. Nah, sekarang ini banyak pimpinan kita ini Muslim tapi belum mukmin. Bedanya itu. Kalau di Masyumi itu pimpinannya, tokoh-tokoh utamanya, ya, itu adalah mukmin mereka ini. Coba lihat, ada enggak mereka cacat moral? Ada enggak mereka cacat? Kalau istilahnya Abdullah Yamawa itu, KKN itu kalau korupsi itu ada 3. Korupsi intelektual, korupsi kekuasaan, korupsi material. Enggak ada tuh tersandung itu. Coba, enggak ada. Nah, Kira-kira kalau kaitannya dengan lingkungan politik yang sudah seperti sekarang ini ya, kita prihatin dengan kondisi sekarang, sikap Mas Syumi harusnya gimana tuh Pak? Jadi kalau sikap Mas Syumi jelas ya, kita masih lihat ya, artinya dari segi pemerintah ini, naik Prabowo, oke, kita terima. Kita lihat bagaimana langkah-langkahnya. Tetapi pokok-pokok strategis yang ada di paradoks, itu bisa kita terima. Bahwa dia tidak ingin Indonesia ini tenggelam tahun 30. Itu yang kita pegang. Kalau kita lihat butir-butir, dia sudah tahu di mana lemahnya. Di mana paradoksnya, itu yang diselesaikan, ya. Nah, bukan dia tidak mau tahu dia kondisi ini, walaupun dia ada catatan food estate, ada ini, dan bisa juga dikerjain seperti apa. Baktir Hamzah itu dikerjain dulu itu, akhirnya kena juga dia kan. Nah, siapa lagi tuh yang orang Mahkamah Konstitusi begitu juga. Nah, jadi balik lagi, jadi kita terima Prabowo secara konstitusi, ya. Nah, kemudian kita lihat pergerakan. Kalau saya melihat pergerakan pemerintahannya ini, sikapnya bagus. Pupuk, Bulog, ya. Nah, terakhir Raja Hampat yang hebat, ya rame, itu juga sudah 4 di stop. PIK 2 di stop. BSD di stop. Rempang di stop. Kan begitu? Nah, orang mengkaitkan, saya pernah kerja sama Antam dulu, memang
di sana tuh ada Antam masuk. Tapi ini kan modelnya model model PP dulu. Di Jakarta ada proyek, ya, Ciputra. Jadi ada perusahaan daerah besar. Ini membuat anak perusahaan. Anak perusahaan ini banyak dapat proyek, tapi di anak perusahaan ini majoritinya ini Ciputra. Gitu permainannya. Jadi dikadali di bawah sama juga BSD itu dibangun. Harganya cuma ribuan, sekarang udah jutaan per meter. Dan keahlian itu kita harus hargai. Iya. Tapi satu, secara makhluk Allah, kita tidak boleh benci sama Tionghoa. Tidak boleh. Tetapi secara behavior, perilaku, dan sebagainya, kita harus didik. Tidak mau dididik, naikkan tokong perahu. Dorong pakai tongkangnya Jokowi dan Riana yang ada di Raja Ampat. Hantarkan dia ke kampungnya. Ya, seperti yang dilakukan dulu waktu Muslimin Nasution 10 Mei. Oke, artinya kalau misalnya Mas Sumi harus bersikap secara politis gitu, memang akan ada pernyataan terkait dengan kondisi politik saat ini, Pak. Ya, sebetulnya begini. Sebaiknya gitu kan begitu, Pak. Iya, iya. Jadi ya mudah-mudahan dalam waktu dekat. Tapi sebetulnya kalau membaca statement-statement dari Ketua Majelis Syuro atau tapping-tapping saya lakukan ya, karena kami itu Majelis Syuro Masyumi itu keputusan bukan di ketua, kolegial, ya, musyawarah, syuro. Jadi sebetulnya tapping-tapping ketum itu, ya, Dr. Amayani dalam segala bidang, itu adalah sikap Masumi itu. Ya, sebab harus satu kata dengan perbuatan, kan begitu kalau Bung Karno bilang. Jadi, ya, tetapi by, ya, the release and document, ya, kita akan buat. Harus ada. Ya. Tapi yang jelas, sampai saat ini kita masih berharap bahwa Prabowo ini, ya, dengan cerita Gading itu tadi, saya pribadi, karena saya pernah menjadi tim suksesnya di Satgas Pemenangan bersama dengan Pak Joko. Nah, soal Prof tadi ini, ya saya memang kalau dikonversi baru associate prof lah. Tetapi karena saya sering seminar internasional, kalau sudah lektor kepala itu dipanggilnya Prof. Dan perlu diingat, dulu S1 pun bisa profesor, S2 bisa profesor, baru belakangan ini harus 3 baru profesor. Tapi begitu ada profesor itu, kemudian ada profesor amplop, ada profesor gadungan, profesor abal-abal ya. Kalau Bung Hatta itu disimpan di Leiden kan. Betul, ya? Harus nah, begitu. Kalau saya simpan juga dalam satu map khusus. Jadi kalau anak cucu saya lihat, ini datuknya ini, wah sekolah teknik dia, wah S2 dia, doktor, wah ini cum laude dia, wah ini lagi di Eropa, wah ini lagi di India, lagi di mana gitu kan. Mantap. Nah ini, jadi, tapi saya pun, ingat Islam mengatakan dalam ajarannya, minal nahdi ila lahdi. Belajar itu mulai dari ayunan sampai yang kubur. Ya. Dan saya pun ya belajar dari Pak Heri, belajar dari yang muda, karena ya, kalau Bung Karno bilang, berikan saya 10 muda. Nah, hebat. Bung Karno ini disegani. Siapa lagi yang disegani dalam kelas dunia? Kalau dalam kelas dunia itu, maaf, 3. Bung Karno, Natsir, dan Tan Malaka. Nah ini, siapa? Tokoh-tokoh intelektual semua mengatakan, ya Bapak Republik ini adalah Tan Malaka. Tapi proklamator adalah Soekarno-Hatta. Tapi tokoh dunia Islam dan dunia yang disegani adalah Muhammad Natsir. Tidak hanya itu, Barat dan Timur mengakuinya. Dan dia santun dengan Katolik, santun, tidak ada itu. Sangat toleran orangnya ya. Toleransi. Ya. Terima kasih Prof. Abbas Taha. Mudah-mudahan kita nanti teruskan lagi di lain waktu dengan topik yang lebih menarik lagi. Ini tadi sudah menarik, kita bisa lanjutkan ke lain waktu, Pak ya. Ya, terima kasih. Pemirsa sekalian, kita berharap apa yang disampaikan Pak Prof. Abbas Taha tadi betul-betul bermanfaat dan tentunya juga berguna bagi kepentingan kita, bangsa Indonesia. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.